Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watti'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwati arsadani wa arsadakunallah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimampukan Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlis tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, majlis bertafaqquh fid din, memperdalam pemahaman kita tentang ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, mengokohkan akidah yang benar, menjadikan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan, dan Allah mampukan kita untuk berhiaskan dengan akhlakul karimah. Salawat hari ini, salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ummahat yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah iltizam wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi ini sebetulnya adalah materi lanjutan berkaitan dengan judul atau tema beberapa kesempatan yang lalu. Ketika kita membahas iltizam wanita kepada Allah, mungkin untuk sekadar flashback, iltizam secara syar'i itu berpegang teguh kepada manhaj Allah secara wajib, disertai mengerjakan tuntutannya dengan terus-menerus hingga membuahkan sikap memisahkan diri dari kebatilan dan yang bertentangan dengan Allah demi terwujudnya kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini kita flashback, review sedikit arti dan hakikat iltizam. Jadi kalau kita secara garis besarnya, iltizam itu adalah sebuah komitmen kita berpegang teguh pada manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini
dilakukan secara terus-menerus, beristiqamah walaupun berat, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak cobaan. Targetnya adalah sampai pada titik di mana kita merasakan kenikmatan di dalam iman dan beribadah kepada Allah, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati menjadi golongan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, dan membenci kembali kepada kebatilan dan kekufuran. Jadi kalau iltizam itu secara garis besar adalah demikian. Dan sebagaimana pernah kita bahas, jenis-jenis iltizam itu ada iltizam kepada Allah, ini sudah kita bahas. Ini adalah iltizam kepada Rasulullah yang akan kita bahas. Nanti ada iltizam pada diri sendiri, ada bagaimana wanita muslimah iltizam kepada keluarga dan kerabatnya, ada bagaimana muslimah beriltizam kepada masyarakat dan umat. Wah, ini Masya Allah ya. Kalau ini semua nanti dikerjakan, maka mudah-mudahan akan menjadi muslimah ideal yang memiliki saksiyah Islamiyah yang paripurna. Amin. Sekarang masuk pada pembahasan iltizamnya muslimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umahat yang dirahmati Allah, bahwa pada kalimat tauhid yang kita ucapkan, yang kita lafazkan, paling tidak dalam setiap tahiyat yang kita kerjakan di dalam sholat, kita secara terus-menerus mengucapkan persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad ibni Abdullah itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kepada kita agar beriman secara benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termanifestasikan dalam bentuk iltizam kepadanya. Pernah ya kita membahas tentang iman kepada Rasulullah. Nah, itu baru basicnya. Maka manifestasinya adalah beriltizam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah iltizamnya seorang wanita muslimah kepada Rasulullah? Yang pertama adalah bersikap santun. Yang kedua, membenarkan apa saja yang beliau bawa. Yang ketiga, mengagungkan nama beliau dengan bersolawat padanya. Yang keempat adalah mentaati beliau di waktu susah ataupun lapang. Kemudian yang kelima, menjadikan Rasul sebagai hakim pemutus perkara. Yang keenam, mencintai beliau melebihi dirinya dan keluarganya. Yang ketujuh, meneladani akhlak mulia. Yang kedelapan, loyal kepada yang loyal kepada Rasulullah. Yang kesembilan, menghidupkan sunnah menyampaikan dakwah. Yang terakhir, melaksanakan wasiat beliau yang dikhususkan ditujukan kepada semua wanita. Nah, ini 10 cara kita beriltizam kepada Rasulullah SAW, khususnya bagi wanita muslimah.
muslimah. Sudah selesai Bu? Oh belum. Ini baru kita sebutin ya. Mudah-mudahan selesai 10 nama insyaallah. Bersikap santun. Apa bersikap santun? Sebetulnya istilah santun kalau kita lihat mungkin adalah merupakan satu kosakata yang berarti beradab yang baik. Karena biasanya adab yang baik itu dilihat dari sikap sopan dan santun. Apa yang ada, mungkin kalau kita berbicara sifat sopan santun yang ada antar manusia biasa misalnya, ya mungkin kita akan melihat orang itu kalau mudah senyum itu mesti ya sedikit banyak dianggap sopan dan santun, menyenangkan. Makanya jangan remehkan senyum ya. Senyum itu sedekah, senyum itu memang memberikan satu ciri akhlak yang baik. Atau kemudian ya namanya orang yang sopan santun itu bisa saja wujudnya bagaimana tepat bersikap kepada orang-orang di sekitarnya, antara orang yang lebih tua dengan antara orang yang lebih muda. Ini sifat sopan dan santun yang mungkin berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia biasa. Tetapi memang bersikap sopan dan santun khususnya kepada Rasulullah ini sedikit berbeda. Penekanannya lebih dibandingkan bersikap sopan kepada sesama manusia. Salah satu wujudnya adalah seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 misalnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahwa sikap sopan dan santun yang fundamental sebagai wujud iltizamnya seorang wanita muslimah kepada Rasul itu tidak mendahului perkataan dan perbuatannya dari Allah dan Rasulnya. Di sini para ulama banyak membahas bahwa yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul itu kaitannya adalah berkata sesuatu sebelum melihat apa yang dikatakan Allah dan yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya salah satu sopan dan santun khususnya dalam berbicara agama, maka tidak layak seorang mengatakan menurut saya, tidak layak. Tetapi yang baik ketika berbicara persoalan agama, madza qala Allah wa madza qala Rasulullah. Hendaknya kita dahulukan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Ini harus urutannya jelas. Kenapa? Karena di dalam Islam kita sudah sepakat bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya di dalam berpendapat, di dalam berkata, di dalam berbuat. Maka seorang wanita muslimah ditekankan untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini pentingnya ilmu agama supaya kita tidak mendahului Allah dan Rasul.
sebagai sikap sopan dan santun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu fawqa sautin nabi, di atas atau melebihi suara nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kamu berkata kepada Rasul dengan suara yang keras. Kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya apa? Tidak terhapus amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, sopan santun kepada Nabi di ayat yang kedua, tidak boleh kalau lagi bersama Nabi suara kita lebih kencang, lebih tinggi, ya, tidak boleh. Maka pada kekinian prakteknya adalah bagaimana ketika bersama para ulama, karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka ketika ada ulama berbicara, maka hendaknya kita tidak meninggikan suara dan mengatakan kata-kata yang kasar. Nah, dalam pembahasan itu makanya prakteknya sebagai upaya untuk beradab, bersikap sopan kepada Nabi, maka sikap kekinian ya, kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita atau ada orang yang berilmu yang itu adalah guru kita, walaupun pernah mengajarkan satu huruf, maka tetap dia adalah guru kita. Maka hendaknya kita hormati. Hendaknya suara kita jangan melampaui suaranya. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu lantas suaranya lebih lantang daripada gurunya. Itu tidak layak. Makanya pada aspek bersikap santun kepada Nabi, khususan kepada Nabi, lebih ditekankan untuk sopan, ta'addub, bersikap penuh dengan adab dan sopan santun. Kemudian yang kedua, membenarkan apa saja yang beliau bawa. Di dalam Quran surah An-Najm, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Banyak ulama mufassir menjelaskan bahwa ayat ini selain sebagai khabar bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu bagian dari wahyu, ada yang memang kalimahnya dari redaksinya dari Allah langsung nanti berupa Al-Quranul Karim, ada yang sifatnya maknanya adalah datang dari Allah, jelas Allah menyampaikannya, tapi kemudian disampaikan berdasarkan lisan Rasulullah, itu disebut hadis qudsi, atau maknanya Allah beritahukan tapi dalam diksi redaksi oleh Nabi, maka itu dalam bentuk hadis nabawi yang lain.
Maka sebetulnya semua yang diucapkan Nabi tidak ada yang sia-sia. Itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, bahwa ketika kita membahas ayat ini, kesimpulannya adalah karena ini datangnya semua dari Allah dan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, wajib bagi setiap mukmin membenarkan apa saja yang beliau bawa. Merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran ketika seseorang tidak membenarkan apa yang beliau bawa. Makanya banyak dalam redaksi bunyinya faqad kafara bima jitu bihi. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang aku bawa. Itu artinya apa? Artinya itu larangan keras bagi seorang yang tidak mentaati Rasul, tidak membenarkan apa yang Rasulullah bawa, itu bisa berujung kepada kekufuran dan kesyirikan. Makanya pada aspek ini seorang muslimah ketika beriltizam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus membenarkan apa saja yang beliau bawa, qaulan wa fi'lan wa taqrira, baik perkataan beliau, baik perbuatan beliau, ataupun persetujuan beliau. Tidak boleh bagi setiap mukmin meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu tidak benar. Tidak boleh. Apapun yang disabdakan Rasul pasti benar. Karena sudah ditashih, sudah ditakkid dalam ayat yang kita sebutkan di atas ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita benarkan, harus tasdir. Ya, tasdiqum bima akhbaro, membenarkan semua khabar-khabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik khabar di waktu yang lampau maupun khabar di waktu yang akan datang. Karena khabar dari Rasul itu bisa beliau memberikan kabar tentang umat-umat terdahulu, bisa juga beliau mengkabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya kalau yang di masa yang akan datang ini yang lebih banyak pembahasan, karena berkaitan dengan tanda-tanda misalnya akhir zaman, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan banyak khabar tentang masa depan. Apa yang beliau Rasulullah tahu itu adalah semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Rasul mengetahui yang gaib, bukan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala khabar, diceritakan atau mungkin diperlihatkan atau mungkin disampaikan kepada beliau apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kita misalnya ada sabda Rasul tentang asyraqus sa'ah. Ketika di dalam hadis Jibril, Rasulullah itu kan ditanya oleh malaikat Jibril yang nyamar jadi manusia. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya, kata Jibril alaihi salam, ya akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Maka kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi gitu, tentang tanda-tandanya.
Makanya Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbata. Salah satu tandanya akan muncul budak-budak wanita yang melahirkan tuan putrinya. Nah, itu salah satu nubuah. Muncul ada ibu-ibu, ummahat, orang tua yang diperlakukan layaknya seperti hamba sahaya oleh putrinya sendiri. Dan itu banyak terjadi pada masa sekarang. Itu salah satu nubuah, khabar tentang masa depan, dan itu diucapkan oleh Rasul 1500-an tahun yang lalu atau 1400-an tahun yang lalu. Dan ternyata fenomenanya banyak terjadi sekarang ini. Fenomenanya banyak terjadi. Makanya di poin yang kedua, membenarkan apa saja yang beliau bawa itu adalah bagian caranya seorang muslimah beriltizam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengagungkan nama beliau, apalagi ketika disebut dengan mengucapkan sholawat. Bersolawat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya, bersalawat dan salamlah kepadanya. Maka kalau kita lihat perintah, banyak ya hadis-hadis mengenai bersalawat kepada Nabi. Bagaimana kemuliaan dan keutamaan bersolawat kepada Nabi itu sangatlah banyak. Termasuk sebagai bagian daripada kristalisasi doa yang kita panjatkan. Maka adabnya kalau kita berdoa kepada Allah, selain memuji as-sana'u alaihi Allah, yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Itu adab, adab. Jadi kalau kita mau berdoa, salah satu adab yang nanti kalau adab ini ditegakkan akan menjadikan doa kita mudah dikabulkan. Ya, salah satunya adalah bersolawat. Dan orang-orang yang kemudian berdoa bersolawat, Allah Ta'ala lebih mudah mengabulkannya. Bahkan ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya berdoa mencukupkan dengan bersolawat? Maka kalau memang tidak ada waktu yang selain daripada itu, maka bersolawat itu adalah sudah cukup untuk menghimpun semua doa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka banyak-banyak pula bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk sholawat yang dimasyruhkan yang paling baik adalah kita bersolawat seperti di tahiyat. Ya, kalau orang bilangnya sholawat Ibrahim juga disebutnya, tapi sebenarnya itu bentuk sholawat yang paling lengkap. Ya, kemudian yang berikutnya minim-minimnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau as-salatu wassalam, atau misalnya kita sebutkan secara ringkas alaihi salatu wassalam, itu boleh juga ya. Tapi yang biasanya mu'tabar itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk iltizam yang keempat adalah mentaati beliau. Mentaati
mentaati dan mengikuti petunjuk beliau, mentaati dan berittiba kepada beliau. Mentaati Nabi, berittiba kepada Nabi, hukumnya wajib ain atau fardu ain, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merosakkan pahala amalan-amalanmu. Dalam ayat ini para ulama termasuk Fudail bin Iyad rahimahullah dan banyak ulama-ulama yang menjelaskan bahwa amalan yang dikerjakan tidak mengikuti petunjuk, tidak taat kepada Rasul, maka la yuqbal, amalannya tidak diterima, rosak amalannya, walaupun ikhlas. Jadi amalan itu baru bisa diterima di sisi Allah. Itu yang pertama khalisatan lillah, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti, mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak taat kepada Rasul, amalannya tertolak. Tuh kalimatnya, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu merusakkan amalan-amalanmu. Amalan yang sebesar apapun, walaupun dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak melalui petunjuk Rasulullah, maka amalannya la yuqbal, tidak diterima. Makanya umat yang dirahmati Allah, salah satu kita menimba ilmu adalah agar kita tahu amalan-amalan kita sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba umat lihat sholatnya, coba umat lihat wudunya, coba umat lihat ibadah-ibadah yang lain, kira-kira sudah sesuai belum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila perlu, semua gerakan ibadah kita harus tahu dalilnya. Kita memilih takbiratul ihramnya mengangkat sejajar dengan telinga, apa dalilnya? Kita memilih takbiratul ihram sejajar dengan dada, apa dalilnya? Kita memilih dan seterusnya, semuanya upayakan ada landasan dalilnya. Jangan tidak. Supaya apa? Supaya ibadah kita benar. Bahkan orang-orang yang ikhtisaru bittiba'i Rasulillah, mencukupkan diri dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya berbicara tuntutan iltizam itu, seorang mukmin hendaknya bagaimana mengoptimalkan petunjuk Rasulullah SAW. Dilihat ini sesuai gak dengan sunnah Rasulullah. Yang harus kita pahami dan harus kita sadari bahwa kalau ada pertanyaan siapa yang paling baik ibadahnya, pasti jawabannya Rasulullah. Maka semua
ibadah Rasulullah dari beliau bangun tidur sampai tertidur kembali, rangkaian ibadah semua itu isinya, itulah ibadah kita yang paling benar. Sederhana begitu. Nah ini banyak sunnah-sunnah Rasul belum dikerjakan. Makanya upayakan semaksimal mungkin mencukupkan diri kita mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang ada, kalau memang Rasulullah contohkan, kalau Rasulullah berikan keteladanan, kerjakan. Ya, kalau Rasulullah SAW di dalam hal ibadah tidak mengerjakannya, kita evaluasi. Mungkin kita lihat, itu mungkin waktu yang terbaik, perbuatan yang terbaik itu adanya di sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Pokoknya sederhana. Kalau kita itu fokus mengikuti sunnah Rasul, tidak sanggup mungkin kita. Makanya tadi kita katakan, ya sudah, orang sunnah Rasul aja belum dikerjakan maksimal kok. Ya, kenapa kita melaksanakan yang bukan dari sunnah Rasulullah SAW? Lanjut, menjadikan Rasul sebagai hakim. Orang yang dia beriman kepada Rasulullah wajib beriltizam. Dan bagaimana iltizamnya seorang wanita muslimah kepada Rasul? Yaitu menjadikan Rasul sebagai hakim pemutus perkara. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian di dalam diri mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi kalau orang beriltizam sama Rasulullah, ya sudah, putusan Rasul itu sudah final. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan dia yakunu lahul khiyarah, dia punya pilihan untuk tidak mengikuti putusan Allah dan Rasulnya. Itu tidak layak, tidak pantas dijadikan seorang mukmin. Masalah hijab misalnya, itu kan jelas putusan Allah dan putusan Rasulullah tentang kewajiban hijab. Maka tidak boleh kita memilih pilihan yang lain selain pilihan Allah dan Rasul. Walaupun dunia hancur, walaupun diri kita binasa, kita harus berpegang teguh kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dipropagandakan dengan propaganda orientalis barat. Dengan banyaknya subhat yang ada, akhirnya ada orang ngomong, saya tidak pakai jilbab, fisiknya nggak apa-apa. Jilbab itu yang penting hatinya berjilbab.
Gimana hati berjilbab itu, Mas? Prakteknya gimana? Hati berjilbab itu. Hati berjilbab, hati berhijab, lalu fisiknya tidak mau berhijab. Ini kontradiktif. Karena bagi wanita muslimah, semakin baik agamanya, semakin dia baik di dalam hatinya, makin baik pula zahirnya. Sebagai bentuk kebenaran kebaikan hatinya, maka dia aplikasikan dalam zahirnya dengan menggunakan hijab syar'i. Gitu. Kalau misalnya ngomong, yang penting kan hatimu. Nah, hati ini tidak cukup sampai dimanifestasikan, tercerminkan dalam perbuatan fisik. Ya, kalau kita katakan memang orang yang berhijab sudah pasti dijamin baik, ya memang tidak. Tapi minimal orang yang tadi belum baik, dia belajar dari zahir, lalu kemudian kepada batin. Dan yang dicari jangan yang jelek-jelek. Umat Islam di Indonesia 200 juta jiwa. Orang solehnya atau solehanya yang gak kehitung. Ini kalau ada contoh dari artis buka jilbab, nah itu jadi contoh. Nah, jangan yang dicari panutan itu yang baik, jangan yang jelek. Di mana-mana yang jelek ya ada saja. Tetapi kan yang baik banyak. Jadi jangan yang disu yang jelek-jeleknya, yang disu kebaikannya. Orang soleh dan solehah itu banyak. Kenapa nggak mencari mereka? Karena malah justru yang dijadikan idola dan panutan yang rusak. Nah, jangan-jangan kita cuma mencari pembenaran dari apa? Kedurhakaan kita, nyari kawan aja, gitu. Jangan gitu. Ya, jadi apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati, dan tidak benar iman kita sampai merasakan taslim, berserah diri pada putusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iltizam kepada Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai hakim. Lanjutnya, sekarang mencintai beliau melebihi diri dan keluarganya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, kalaulah bapakmu, wa abna'ukum, anakmu, wa ikhwanukum, saudara kandungmu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, wa ashiratukum, dan karib kerabatmu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kau tumbuk, wa tijaratun tasawna kasadaha, dan perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan engkau dan tempat tinggal
tinggal yang kau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah datangnya urusan Allah, perintah Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Panjang ayatnya. Ini umat. Salah satu di antara iltizamnya kita kepada Rasul itu adalah kita mencintai beliau. Mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wan nasi ajma'in. Harus lebih kuat daripada mencintai dirinya sendiri, hartanya, dan manusia seluruhnya. Ini tuntutan beriltizam. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tangan Allah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sampai tidak sempurna beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dari dirinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang setelah beliau masuk Islam. Ini baru masuk Islam ya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, saya mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku." Bahkan dalam riwayat yang lain, dia datang, "Ya Rasul, saya mencintai engkau setelah mencintai diriku dan keluargaku." Kata Rasul, "Sudah cukup." Diubah lagi sama Umar, "Ya Rasul, aku mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku dan keluargaku." Maka Rasul mengatakan, "La yakfin," cukup. Sampai kau mencintai diriku melebihi cintamu pada dirimu dan keluargamu. Umat yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah SAW menekankan hal itu? Karena aspek kebahagiaan sejati bagi manusia adalah ketika dia melepaskan keakuannya. Ini resep bahagia sebetulnya. Yang membuat kita itu miskin bahagia, sulit bahagia, adalah karena terlalu tinggi keakuan kita, terlalu besar egonya kita, sehingga keakuan dan keegoan ini mengikat pada diri kita. Sementara dalam kehidupan itu Allah pergilirkan keadaan antara lapang dan sempit, antara sehat dan sakit, dan Allah juga takdirkan bahwa cinta manusia itu terbatas, plus sifatnya manusia adalah berkeluh kesah. Jadi Rasul menekankan itu sebetulnya untuk kebaikan umat beliau. Kalau pengen bahagia harus melepaskan keakuannya, disalurkan untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan, ada satu sabda
ada 3. Maka fihi, barang siapa ada pada diri seseorang, wajada halawatul iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Itu grade nomor 1, resepnya adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwa. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada dirinya dan selain keduanya, selain daripada Allah dan Rasul. Itu resep bahagia. Makanya Nabi SAW, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bersedih hati, lagi malam, Rasul suruhnya suruh apa? Suruh nengok kisah hidup beliau yang susah. Makanya Nabi sampai berpesan, jadi kalau kita lagi dalam kondisi sedih, dalam kondisi malam, merasa malam gitu, maka hendaknya melihat Rasulullah, orang yang sesoleh beliau, orang yang paling baik di dunia ini sepanjang masa, tapi hidupnya sejak beliau dalam kandungan sudah susah. Beliau ditinggal wafat oleh ayahanda ketika beliau masih dalam kandungan. Itu sudah luar biasa. Beliau lahir dalam kondisi yatim, ASI ibunda tidak keluar, harus kemudian pergi ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar untuk disusui Halimah As-Sa'diyah. Wah, banyak sekali perjalanan di hidup beliau yang susah. Manusia yang terbaik, Allah jadikan jalannya juga penuh dengan ujian dan cobaan. Makanya kalau kita dalam kondisi bersedih dan diuji, hendaknya bercermin betapa susahnya Nabi diuji oleh Allah. Bahkan beliau sampai bercucur darah, darahnya mengalir hingga ke lutut beliau gara-gara dilempari batu oleh orang-orang Sakif di kampung Taif, di kota Taif. Belum beliau merasakan penderitaan dalam perang Uhud. Ya Allah. Makanya ujian seperih apapun hendaknya suruh kita tengok kepada Rasul. Bahkan kalaupun ia jadikan cinta Rasulullah, jadikan cinta kepada Rasulullah sebagai kekuatan. Kalau umat pernah dengar kisah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masya Allah, di hari beliau dikepung oleh perusuh. Pengennya sih sebetulnya langsung keluar perintah bunuh semua, tapi Utsman tidak mengatakan itu karena wanti-wanti dari Rasul supaya jangan ada lagi pertumpahan darah di Madinah. Setiap malam beliau itu ketemu sama Rasul, sehingga membuat Utsman rindu kepada Rasulullah, membuat Utsman itu sangat pengen ketemu Rasulullah. Akhirnya beliau walaupun maaf dibunuh dengan cara sadis, beliau meninggal dalam posisi senyum karena mencintai Rasulullah dan rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, jadikan kekuatan, perih penderitaan kita di dunia ini. Kalau kita cinta sama Rasulullah, jadi ringan, insya Allah. Karena besarnya keinginan kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Orang yang paling berat merasakan cobaan di dunia, kalau dia sabar, kalau dia ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala, pahalanya tanpa batas, Allah naikkan derajatnya di surga setinggi-tingginya hingga bisa bertetanggaan dengan Rasulullah. Itu yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Detik-detik menjelang beliau mau dibunuh itu, bayangannya hanya Rasul saja. Ya. Kemudian berikutnya,
meneladani akhlak mulia beliau. Dalam ayat yang masyhur Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka seorang yang dia beriltizam kepada Rasulullah hendaknya meniru akhlak mulia beliau dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Makanya ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu saking gigihnya meneladani Rasul dalam akhlak, gerak-gerik, sampai Abdullah bin Umar itu cara berpakaiannya dimiripkan cara berpakaian Rasul, cara jalannya dimiripkan dengan cara jalannya Rasul. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Umar meletakkan kaki kanannya dan kaki kirinya di bekas telapak kaki Rasulullah, diruntut terus. Pokoknya di mana Rasulullah jalan melewati suatu tempat, maka Abdullah bin Umar akan mengikutinya. Saking luar biasa. Dan ketika kita berupaya meneladani akhlak mulia Nabi sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, berpahala karena ada unsur kita mencintai beliau. Allah juga berfirman dalam Ali Imran ayat 31, untuk billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Perintah ikuti aku ada pada segala aspek tindak tanduk Rasulullah dalam akhlak yang mulia. Untuk mengetahuinya, maka seorang muslimah wajib mengetahui sejarah nabinya. Karena sejarah nabi itu akhlak terapan dari Rasul. Jadi kalau mau tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, pelajari sejarah nabi, pelajari sirah nabawiyah, karena itu akan menjadi membentuk akhlak kita. Dan khususnya lagi bagi ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak kita sejarah Nabi. Jangan yang dibacain itu dongeng kancil sama kerbau. Kalau enggak kancil kerbau, kancil sama buaya. Makanya jangan heran nanti karena sering diperdengarkan kancil sama buaya, kancil sama kerbau. Nah ini banyak nanti generasi bangsa kalau tidak jadi kancil, jadi kerbau. Nah sekarang banyak kan kancil-kancil, banyak licik, pengen menang sendiri. Nah itu karakternya kan, cerdas tapi licik. Banyak tuh. Jangan-jangan ibu-ibu yang kemudian ngajari kancil, jadi kancil beneran. Kalau nggak jadi kancil kerbau, ya nggak mau belajar, pengennya main, pengennya poya-poya, maksiat. Pilihan ketiga jadi buaya. Nah ini buaya. Tapi kalau buayanya hidup di sungai, buaya darat. Jadi yang diajarkan sejarah itu ya sejarah Nabi untuk membentuk karakter anak-anak.
Jangan yang diajarkan itu justru tokoh-tokoh yang merusak. Anak-anak disuruh nontonnya kartunnya apa? SpongeBob. Aduh, SpongeBob itu, itu tuh nggak recommended untuk ditayangkan untuk anak-anak. Isinya banyak pornografi, isinya banyak yang kandungan yang bertentangan dengan syariat. Ya, kok dibiarkan anak-anak tuh nonton kayak gitu? Harusnya berubah untuk meneladani akhlak mulia Nabi. Maka cara kita adalah mengajarkan. Kita belajar dulu sejarah Nabi, lalu kemudian kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Ini loh sejarah orang yang paling mulia. Lanjut ya. Loyal kepada yang loyal kepada Rasulullah. Bersikap wala, loyal kepada orang-orang yang dia wala kepada Rasulullah, loyal setia kepada Rasulullah. Jadi loyal itu bisa cinta, sayang, setia, gitu ya. Jadi kita harusnya bersikap loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 55-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya walimu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang orang-orang beriman itu mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan membayar zakat, seraya raki'un, mereka tunduk kepada Allah. Wa ayatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolong, ya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi kalau ada umat Muhammad yang mencintai dan loyal kepada Rasulullah, terlepas dengan kekurangan-kekurangan yang ada, maka tetap kita harus loyal dan cinta kepadanya. Kekurangannya bisa kita tutupi dengan nasihat, karena pada hakikatnya tidak ada yang sempurna. Makanya kalau ada kekurangan dari umat Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad SAW, bukan kita jauhi, justru harusnya kita sebagai saudara yang sama-sama mencintai Rasulullah mendekati dan memberikan nasihat. Tidak ada yang sempurna faktanya, ya, tidak ada. Makanya yang bisa adalah tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam kebajikan dan kesabaran. Jadi makanya tidak saling menyalahkan, harusnya saling menguatkan. Siapa yang jadi umat Muhammad, yang dia mencintai Nabi Muhammad, maka itulah saudara. Sekarang menghidupkan sunnah, menyampaikan dakwah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman ayat yang 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari kalangan umat Islam yad'una ilal khair, yang mereka menyeru berdakwah kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang
dan mereka itulah golongan orang-orang yang menang dan beruntung. Ini perintah bagi kita bahwa bagi umat Nabi Muhammad, kalau dia mau beriltizam, hendaknya dia menghidupkan sunnah dan menyampaikan dakwah. Bagaimana upaya menghidupkan sunnah atau ihya sunnah itu? Adalah apabila ada sunnah-sunnah Nabi yang belum dikerjakan, maka dia berikan, dia memulai sebagai pelopornya, dia ajarkan, dia sampaikan edukasinya. Karena banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang banyak tidak tahu sunnah-sunnah Rasul. Banyak yang tidak tahu, hanya tahu yang wajib tapi tidak tahu yang sunnah. Makanya melalui media ini, salah satu diantaranya adalah masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hikmah, memberikan kajian khusus muslimah. Itu upaya untuk menghidupkan sunnah dan menyampaikan dakwah, khususnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini penting sekali, dan itu balasannya adalah surga, insya Allah. Pun demikian Rasulullah SAW pernah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Perintah dari Rasul, balighu, sampaikanlah, ajarkanlah, dakwahkanlah, hidupkanlah, anni, dariku. Ini titik tekannya di sini. Menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran, terikat dengan syarat anni, yang dari sunnah. Jadi ajarkanlah, sampaikanlah yang datangnya dariku, sunnah-sunnahku, walau ayat, meskipun satu ayat ilmu yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka sampaikanlah walaupun kita baru paham satu ayat. Makanya satu ayat itulah yang disampaikan. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Terakhir melaksanakan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan ada kepada wanita. Sebenarnya kalau kita mengulik, itu ada 33 pesan Rasulullah, ini yang baru saya himpun, 33 pesan khusus Rasulullah kepada wanita. Salah satunya, ini salah satunya saja, yaitu adalah ketika Rasulullah bersabda, wahai segenap wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat bahwa kalian adalah sebanyak-banyak penduduk neraka. Ada pesan khusus bagi muslimah yang itu Rasulullah sebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah. Salah satu yang paling fundamental adalah mengenai sedekah. Maka bagi wanita hendaklah bersedekah. Kenapa? Karena banyak potensi bagi wanita melakukan kesalahan. Walaupun laki-laki juga banyak, tetapi potensi itu mengancam kepada setiap wanita, khususnya adalah lisannya. Makanya barengi, iringi, obati dengan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah selesai.